Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul akhwah akramanna subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita kaji pagi hari ini tentang Muslim dan Muhajir. Arti Muslim itu apa? Arti Muhajir itu apa? An Abdullah bin Amr ibni al-As radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-muslimu man salimal muslimun mil lisani wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Al-muslimu, orang dinyatakan masuk Islam dan keislamannya benar. Lingkungan bisa merasakan, yaitu man orang yang salima selamat, al-muslimun orang lain yang juga masuk Islam, min lisani dari gangguan lisannya si muslim, wayati dan dari gangguan tangannya si muslim. Wal muhajir, sementara orang dikatakan muhajir, orang yang berhijrah. Makna bahasa meninggalkan dari sesuatu untuk pindah ke yang lain. Adalah man orang yang hajara, dia meninggalkan ma pada apa yang nahallahu anhu, Allah melarang darinya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kesyukuran orang dimudahkan untuk menjadi muslim. Karena Islam agama para nabi, Islam agama para rasul. Sebagaimana pesan Nabi sallam, al-muslimu, kita ulang, al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka adalah satu. Itulah Islam yang Allah jelaskan, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ancaman cari yang lain pasti rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama,
maka tidak diterima, di akhirat pasti jadi orang yang rugi. Makanya orang diharuskan masuk di dalam agama Islam ini, udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah di dalam Islam secara menyeluruh. Makanya wajib belajar supaya tahu, sehingga semua peri kehidupannya benar. Dan ada ancaman keras orang mengaku beragama Islam tapi mengikuti tradisi agama yang lain. Abghadul rijal ilallah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Paling dibencinya orang siapa? Mengaku beragama Islam tapi tradisi jahiliyah yang dipakai, bahkan bisa masuk kepada kesyirikan. Makanya semua itu harus terwarnai dengan Islam. Cara kehidupan sehari-hari, makan minum, menikah, kehamilan, kelahiran, kematian, semua peribadatan, perjuangan, Islam itu sudah lengkap membimbing semuanya. Maka orang harus selalu belajar, sehingga nanti akan mengetahui lengkapnya Islam membimbing kepada segala sesuatu. Maka siapa yang bisa ke situ, syukurlah. Kemudian yang kedua, unsur kesempurnaan keislaman seseorang di sisi Allah Ta'ala adalah dengan memahami 3 unsur kandungan di dalam Islam itu sendiri, yaitu al-istislam lillahi bitauhid, al-inqiyad lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Unsur pertama, dia mengakui keesaan Allah di dalam tauhid rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Kesimpulannya, Allah yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Yang kedua, terwujud dengan tunduk, perilakunya lurus bagaimana yang Allah bimbingkan. Lalu yang ketiga, terjaga jangan sampai keislamannya rusak. Karena kita dipeseni wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu tetap sebagai muslim. Maka wajib dijaga dan dijaga terus. Kemudian unsur kesempurnaan keislaman seseorang ditinjau di sisi sosial, sehingga lingkungan bisa merasakan dari orang yang mengaku beragama Islam. Sebagaimana kata selamat itu adalah dari kata Islam, maknanya memiliki unsur kata yang sepadan. Yang siapapun mengharapkan akan keselamatan, maka keislaman seseorang yang lurus adalah lingkungan merasa selamat sebagaimana terdefinisikan di dalam hadis tadi. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Mereka lingkungannya merasa aman dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Makanya orang Islam lisannya yang lurus, ngomong yang hak, mendoakan, salam, mengatakan kata-kata yang baik, melembutkan ucapannya. Kemudian tangannya pun juga demikian, jangan sampai mengganggu, tapi berkarya mandiri, memberi, sehingga dengan demikian nanti akan selamat lingkungannya. Kemudian bacaan berikutnya, untuk mendapatkan itu semuanya, maka wajib untuk siap menjadi muhajir, siap menjadi orang yang berhijrah, meninggalkan dari sesuatu menuju ke sesuatu yang lain. Makanya selalu menghias diri
Setelah kenal, tahu syirik ditinggal, tauhid dituju, nah itu hijrah. Setelah punya ilmu syar'i, tahu bid'ah ditinggal, tahu sunnah dikerjakan, nah itu muhajir. Secara umum, tahu kebodohan disingkirkan, maka belajar, tahu keilmuan ditempuh, maka semangat untuk mencari ilmu, itu muhajir. Bukan semata hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, itu hanya untuk waktu tertentu di kala itu, yang itu habis tahun 8 Hijriah, karena di tahun 8 Hijriah Mekah menjadi wilayah Islam. Setelah itu hijrah Mekah Madinah tidak ada, tapi hijrah dari yang gelap menuju kepada cahaya ini terus. Makanya Islam punya fungsi, Rasul SAW punya tugas, yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Itu memiliki makna hijrah, tinggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain, yang gelap, kebodohan, kesyirikan, dan perkara yang mengantarkan ke neraka ditinggalkan, yang bercahaya, ilmu, ketaatan, keikhlasan, ketauhidan yang mengantarkan ke surga itu dikerjakan. Maka selalu orang untuk kasus itu dikatakan sebagai muhajir. Apabila dikerjakan, disitulah nanti mendapatkan kesetandaran orang dikatakan sebagai orang yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya membutuhkan keilmuan, maka orang tidak boleh bosan untuk menggali hukum Allah, karena tibyan likulli syai' akan menjadi penjelas kepada segala sesuatunya. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.